Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali mimbar khutbah dalam kesempatan yang mubarakah ini di bulan Ramadan. Sebagai khatib adalah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan yang panjang untuk kita semuanya, dan alhamdulillah dapat menyelami kembali indahnya Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam Ramadan mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sebagai bekal untuk kehidupan di dunia ini bahkan sampai akhirat nanti. Untuk itu, marilah kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa yang Allah masih anugerahkan kepada kita untuk terus kita jaga sedemikian rupa agar iman dan takwa yang ada dalam diri kita mampu mewarnai kehidupan kita. Kehidupan yang diwarnai oleh keimanan dan ketakwaan insya Allah akan terpancar dalam lisan kita, yang akan terurai kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Iman dan takwa yang menghiasi jiwa kita, insya Allah hati kita akan semakin mutmainnah, akan semakin damai, akan semakin tenang. Nikmat iman dan takwa yang kemudian mewarnai pikiran kita, insya Allah menjadikan pikiran-pikiran kita yang baik, yang jauh dari suudzon, yang jauh dari sesuatu yang menjadikan kita dangkal di hadapan Allah. Yang kedua, sebagai khatib berpesan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tidak hanya dalam lisan, keimanan ketakwaan yang tidak hanya dalam ucapan, tetapi keimanan dan ketakwaan yang implementatif, yang terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ketika iman itu kemudian terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah iman dan takwa dia akan menjadi syahada, akan menjadi kesaksian akhir hayat kita nanti. Mampu lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itulah harga termahal bagi seseorang ketika dia kembali kepada Allah dalam bingkai husnul khotimah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia ahli surga. Siapapun dia, status sosialnya apapun juga dia, apakah dia yang kaya, apakah dia yang miskin, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, apapun namanya, selama dia mampu mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya, maka dia adalah orang yang beruntung, yang tidak memandang siapapun juga. Akan tetapi kalimah itu bukan kalimah hafalan. Kalimah itu adalah kalimah amaliyah, yang ketika amal seseorang baik, maka akan menjadikan akhir hayatnya juga baik. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di paruh kedua di dalam bulan Ramadan. Dan Jumat yang berbahagia,
Salah satu kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Allah hadirkan bulan Ramadan. Allah hadirkan Ramadan untuk kita semuanya. Karena boleh saja di tahun yang lalu di akhir Ramadan kita berdoa untuk panjang umur kita, tetapi mereka ternyata mendahului kita. Atau bahkan ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dengan doa-doa yang setiap hari, setiap saat kita sholat di waktu munfarid, kita berdoa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Tetapi ada di antara mereka, di antara kita, mereka yang mendahului. Maka bersyukur kita, alhamdulillah, kembali bersama-sama dengan Ramadan yang indah seperti ini. Sudah jemaah yang berbahagia, kasih sayang Allah itu jumlahnya banyak. Tetapi dari banyaknya kasih sayang Allah, Allah hadirkan kepada kita Ramadan. Allah membersamakan kita Ramadan. Untuk apa? Kalau dalam beberapa penceramah, beberapa muballigh mengatakan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Kenapa harus bertakwa? Memang takwa adalah salah satu kelas tertinggi, muraqabatul ula atau martabatul ula indallahi subhanahu wa ta'ala. Kelas tertinggi, high class dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ramadan sedang Jumat yang berbahagia adalah tajribul insan ila fitrati. Allah ingin mengembalikan citra diri manusia dalam kefitrahannya. Apa kefitrahan manusia? Kefitrahan manusia adalah mailun ila dinin hanif. Seseorang pribadi yang senantiasa jiwanya condong kepada kebaikan. Ketika seseorang senantiasa condong kepada kebaikan, maka dia sejatinya sudah sampai kepada yang namanya fitrah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika kemudian Rasul mendapatkan salah satu wahyunya untuk mengikuti Nabi Ibrahim, "Ain auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan." Hanifan artinya mail ila dinin hanif, condong kepada kebenaran. Karena itu sudah Jumat yang berbahagia, Ramadan melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang berkata benar, menjadi pribadi yang berbuat benar secara hakiki. Karena itulah yang namanya fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kefitrahannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi kebaikan semuanya bagi umat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kebaikan bagi seluruhnya. Apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah menjadi kebaikan bagi seluruhnya. Bahkan mereka orang-orang musyrik yang belum menganut agama Islam, tetapi mereka cocok, mereka setuju dengan apa yang telah diperbuat, yang telah diucapkan, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja kita ingin menggambarkan tentang makna fitrah yang ada di lingkungan kita, adalah ketika kita melihat anak-anak yang masih bayi, ketika dia tersenyum, maka senyumnya semuanya menjadikan senyuman yang indah. Bahkan celotehannya menjadi keindahan. Bahkan ketika dia menangis, ketika baru saja lahir, menjadi kebanggaan dan kebahagiaan seluruh orang. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita senyum kita menjadi kebahagiaan orang, atau senyum sekedar untuk mendapatkan simpati karena politik? Apakah tangis kita tangis karena kesedihan, atau bahkan mungkin tangis kita dengan air mata buah, atau bahkan dengan kalimat-kalimat lain? Oleh karena itu, sidang Jumat yang berbahagia, mari yang Allah tawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita respon sedemikian rupa. Kita respon dengan baik, dengan puasa. Allah
akan hantarkan kita menjadi muttaqin. Dan kita tahu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang kaya yang paling hebat adalah orang kaya yang bertakwa. Pejabat yang hebat adalah pejabat yang bertakwa. Orang miskin yang paling hebat adalah orang miskin yang bertakwa. Yang apa? Yang mampu mengendalikan dirinya menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Sayangnya sidang Jumat yang berbahagia, banyak di antara kita yang berpuasa sekedar tidak makan dan sekedar tidak minum, atau bahkan mungkin sekedar memindahkan waktu makan dari siang pada waktu malam, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang berpuasa tapi kemudian ketika berbuka harus berkenyang-kenyang ria, ketika bersahur juga harus berkenyang-kenyang ria. Kalau ini yang terjadi, maka bagaimana kemudian la'allakum tattaqun? Kalau saja kita ingin menggambarkan, mengilustrasikan ketika Gatotkaca masuk dalam kawah Candra di muka, maka dia keluar menjadi sosok yang mandraguna, sosok yang kuat, sosok yang tangguh, sosok yang luar biasa, yang menghadapi kehidupan dengan tetap istiqomah dalam kebenaran dan dalam kebaikan di antara sesamanya. Untuk itu kita juga berharap setelah kita menyelam di dalam bulan Ramadan ini, kita mampu nanti keluar menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang disenangi oleh orang, menjadi pribadi yang dikagumi oleh orang karena ketakwaan, karena keimanan, karena apa yang telah ditempa di dalam bulan Ramadan menjadi sebuah bekal dalam kehidupan. Sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya dengan menghadirkan Ramadan untuk mengembalikan kita dalam citra dirinya sebagai manusia yang fitrah. Yang kedua, Allah cinta dengan kita, Allah hadirkan yang namanya, Allah turunkan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an hudan linnasi, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Tidak cuma yang berbahagia, sejatinya kita adalah semuanya makhluk Allah yang berasal dari surga. Karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah ciptaan Allah, Nabi Allah, makhluk yang mulia yang Allah ciptakan kali pertama berada di surga. Yang berarti kita juga akan bakal kembali ke surga. Persoalannya, apakah kita tahu jalan untuk menuju ke surga? Dalam belantara kehidupan yang sekarang kita hadapi, yang terkadang adalah halal dan haram menjadi remang-remang, antara kebatilan dan hak juga remang-remang, antara baik dan tidak baik juga sudah begitu tercampur luar biasa. Maka ada satu alat untuk kita bisa melihatnya secara baik, yaitu dengan Al-Quran. Kalau saja kita misalkan kita bepergian di sebuah daerah yang kita tidak tahu berada di mana, kita butuh yang namanya GPS. Kita butuh yang namanya arah. Ketika kemudian GPS mengarahkan ke kanan, kita harus ikut ke kanan. Ketika ke kiri, kita harus ikut ke kiri. Ketika lurus, juga harus kita lurus. Demikian pula ketika dalam kehidupan ini mendapatkan problem yang luar biasa dalam kehidupan, maka Al-Quran adalah solusinya. Kita mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran tidak berbicara, maka kemudian minta fatwa kepada para ulama, karena ulama mereka innama yakhshallaha min ibadihi ulama, karena ulama yang benar, bukan ulama yang jadi-jadian, bukan ulama yang sekedar menggunakan sorban dan pakai udeng-udeng, tapi ulama yang mutawatir ilmunya, ulama yang bersanad ilmunya, ulama yang tahu yang membawa Islam rahmatan lil alamin.
karena tujuan Islam adalah menjadikan damainya kehidupan dunia dan mengantarkan sampai akhirat nanti. Untuk itu, dan Jumat yang berbahagia, Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran karena kali pertama Allah turunkan Al-Quran, baik ayat, baik sebagian surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan di dalam bulan Ramadan. Secara mujmalan, secara keseluruhan, Allah turunkan Al-Quran min lahil mahfud ila sama'id dunya, yang orang mengatakannya sebagai Lailatul Qadar. Kalau yang pertama orang menyebutkannya sebagai nuzulul Quran. Dan kemudian Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena di dalam bulan Al-Quran inilah Allah menyuruh malaikat Jibril bersama untuk mendampingi bertadarus dengan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya juga di dalam bulan Ramadan. Kalau saja ada orang yang kadang membingungkan, ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa kemudian yang ada dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah? Padahal ayat yang terakhir, ayat yang kedua, ayyuhal mudassir, itu adalah ayat yang diturunkan kedua. Tapi mengapa dia berada bukan pada bagian di depan? Ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dia ayat yang terakhir berada di surat Al-Maidah. Tetapi kenapa yang terakhir adalah An-Nas? Inilah yang kemudian Ramadan menjadi media tadarusul Quran antara malaikat Jibril dengan Rasulullah dan para sahabat, yang kemudian mushafnya yang kita baca menjadi mushaf yang tertib seperti sekarang kita baca. Demikian barangkali khotbah Jumat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik secara spiritual ruhaniyah untuk menjadikan kita lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun secara akademik memahami tentang Al-Quran dan tartibul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah